ayo maju, maju, ayo maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nugraha dan saya Adi Rawan dan saya Pangestu Panjinata, saya Ahmad Arifudin dan saya Anjas Kumaranajit. Kita berlima mendapat tugas tentang Pancasila, yang mana kita akan mencari narasumber dan menanyakan pendapatnya tentang Pancasila dan Indonesia. Kita memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Ini pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang Indonesia? Dan ini jawabannya. Jawabannya beraneka ragam. Cekidot. Indonesia menurut saya harus banyak memanfaatkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Potensi masyarakat menengah ke bawah ini harus ditingkatkan, ya kan, dari segi perekonomian, ya kan? Karena selama ini masyarakat kelas bawah ini diabaikan. Bahkan menurut saya, ya kan, pemerintah selama ini nggak pernah bangga terhadap rakyat Indonesia yang setiap hari bekerja nyari uang, ya kan, dengan berkeringat-keringat, ya kan, tidak pernah makan anggaran APBN maupun APBD, tetapi tidak pernah diapresiasikan. Rajin bekerja keras, ya kan, dan rakyat saya alhamdulillah dengan bekerja itu tidak mengganggu, tidak meretokin anggaran APBN. Ini tidak ada. Justru kami ini diabaikan. Mengapa saya katakan diabaikan? Buktinya saya bekerja sampai 18 jam setiap hari rata-rata itu. Itu kan sudah melanggar kemanusiaan. Ya kan? Katanya bangsa ini sudah ikut anggota PBB. Yang di dalamnya PBB itu ada organisasi ILO. ILO itu, ya kan, sudah menetapkan bahwa seorang pekerja itu 8 jam sehari. 8 jam sehari, boleh sampai 10 jam. Lebih dari itu nggak boleh, karena sudah capek, berbahaya. Tetapi kami ini dibiarkan. Kami ini dibiarkan cari uang, nggak makan anggaran APBN, ya kan, dengan bekerja kayak begini, tapi tidak ada proteksi. Tidak ada proteksi bagi kami. Makanya ya saya katakan selama ini pemerintah tidak pernah bangga terhadap masyarakat yang bekerja di sektor informal. Pertanyaan kedua, apakah Pancasila di Indonesia sudah dijalankan? Lihat jawabannya berikut ini. Sebagian udah, sebagian Belum. Udahnya tuh kayak gimana, Pak? kayak demokrasi masih belum ada. Belum ada yang dijalankan. Dunia nggak ada. Tapi kitanya ini apa, ya, termasuk manusia serakah untuk pribadi dan untuk negara. Sampai sekarang ini saya belum menemukan satu jiwa orang Indonesia yang ingin merubah Indonesia jadi negara yang makmur. Hanya sebagian saja yang diterapkan mungkin ya, tetapi ya banyak yang nggak menerapkan, karena setahu saya yang saya pernah amatin, ya kan, banyak warga masyarakat ini, terutama anak-anak muda, ya, ketika di sekolah diajarkan tentang budi pekerti, mungkin Pancasila, ya. Di dalam Pancasila itu setidak-tidaknya ada pelajaran yang mengedepankan kemanusiaan, istilahnya memberikan kesempatan bagi orang yang tidak mampu, katakanlah orang tua, diberikan. Dan apakah ini sudah menjalankan Pancasila sudah dilaksanakan? Saya kira tidak, belum. Terutama untuk anak-anak muda, ya, gitu ya. Saya juga kurang gitu. Jadi belajar hanya sekedar belajar di sekolah, setelah keluar dari sekolah ya udah ditinggal. Pertanyaan ketiga, menurut Anda presiden yang bagus antara presiden pertama sampai ke-6 itu siapa sih, dan apa alasannya? Mau tahu kan? Kita lihat nih tanggapannya. Soeharto. Lu nggak ada yang mahal-mahal kan? Ya. Jadi yang pasti ekonomi stabil gitu, Pak. Pak Soeharto. Nggak ada, belum ada. Sekarang Habibie itu apa dijatuhin kan, gara-gara itu
Jadi belum sempat, sebetulnya dia itu akan mendidik anak-anak muda untuk membangun negara ini. Untuk kehidupan ya kan semua juga punya masa-masa tersendiri ya. Zamannya Soekarno ya kan, bangsa ini butuh pemimpin yang butuh panutan, dan Soekarno sudah menciptakan panutan sebagai leader ya kan, ingin membentuk karakter bangsa ya kan. Nah itu sudah dijalankan dan itu ya bagus, bangsa ini harus diajarkan untuk bisa mandiri ya kan, kuat, punya harga diri dan sebagainya. Itu Soekarno udah bagus. Soeharto bagaimana menerapkan ekonomi ya kan, walaupun ada istilahnya kekurangan, itu hal yang wajar saja karena saat itu bangsa ini memang butuh gitu loh. Saat itu emang butuh orang-orang yang mempunyai karakter yang kuat, walaupun katakanlah ada rasa diktator, tetapi memang saat itu memang dibutuhkan sebenarnya gitu loh. Kalau enggak sudah tercerah belai bangsa ini gitu. Untuk yang keduanya seterusnya gitu ya, untuk sampai yang dengan SBY menurut saya sudah memenuhi kebutuhan rakyat ya, terutama yang secara ini sekolah dan gratis, terus ada sekarang ini sudah ada BPJS. Nah, artinya semua rakyat kecil sebenarnya punya kemampuan untuk ikut BPJS, istilahnya udah terlindungin lah dengan uang katakanlah sebulan 25.000 sudah ikut asuransi, dan segala persoalan kesehatan sudah teratasi. Nah itu menurut saya Pak. Berarti intinya siapa Pak yang bagus, yang paling semua saya rasa bagus ya kan, sesuai dengan eranya. ada kurang ada lebih Pak? Ada kurang ada lebih sesuai dengan eranya gitu. Era Soekarno, era Soeharto, Habibie dan seterusnya sampai SBY ya semuanya juga ada bagusnya. Cuma ya sesuai dengan eranya saja. Pertanyaan keempat, siapa presiden yang kurang bagus dari 1 sampai 6? Kita lihat aja komentar-komentarnya. Cek gitu. Saya kira waktu zamannya Pak Ibu Mega kayaknya ada beberapa aset-aset negara yang terjual, ya, misalnya Indosat, kapal tanker, terus ada lagi yang menciptakan outsourcing itu dulu zamannya Ibu Mega ya saya kira ada di sana ya. Di Ibu Mega kurang ya Iya, karena ya terus terang aja kalau outsourcing ini seperti emas sendiri, hari ini melamar diterima 6 bulan percobaan, setelah itu 6 bulan nggak dipakai, ngelamar lagi sampai tua, ngelamar lagi, capek melamar. Nah, kapan kita punya penghasilan, punya pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga kalau setiap saat melamar, makin lama makin tua makin kalah dengan yang muda, sementara kebutuhan hidup makin tua makin banyak, makin punya tanggung jawab, dan itu tidak baik secara outsourcing kayak begitu itu. Masa kerja di negaranya sendiri harus melamar sampai tua, iya kan begitu. Ibu Megawati itu nggak kerasanya karena apa tuh? Ya, banyaknya Outsourcing ya. pulau dijual-jualin. Yang kelima, pernah belajar PPKN nggak? Dan apa manfaatnya? Dan ini jawabannya. Kita bisa pada waktu itu guru-guru kita juga masih pengetahuan masih terbatas. Belajar tapi udah lupa gua. Lupa. Iya. Tapi efeknya kerasa gak Pak tuh ya sekarang? Mana ya? Dibilang kerasa, dibilang enggak. Bingung ini. Bingung. Dengan P4-nya, kalau dulu P4 pedoman pengamalan dan pengayatan Pancasila. Nah terus itu pelajaran itu tuh dampaknya atau efeknya tuh terasa gak Pak sekarang ya, setelah Bapak? Sekarang setelah ini ya sebenarnya kita punya tata krama ya, istilahnya sanggup menghormati orang lain, sanggup menghargai. Kita juga di dalam kehidupan sehari-hari itu ya kita wajiblah punya tahu diri dan ya terutama menghormati orang lain, jangan dengan kemauan sendiri.
Intinya berarti ada manfaatnya Pak ya? Pak ya? Ada manfaatnya gitu. Kalau nggak ini bangsa ini, karena untuk Indonesia nanti. ya bangsa ini sebenarnya kalau dipikir secara ini sebenarnya ya masih kurang semangatnya dengan negara lain. Iya. Kalau negara lain ya kan anak masih TK diajarkan cinta tanah air. Ini negara saya, siapa yang mau mengganggu negara saya akan saya lawan. Itu dari anak itu sudah diajarkan dengan nyanyian perjuangan. Itu seperti kayak di Korea. Jadi ditanamkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air, dan dia merasa bertanggung jawab terhadap bangsanya. Siapa yang mau mengganggu bangsa saya akan saya lawan. Nah itu sudah diterapkan kalau di bangsa lain. Di sini masih secara Pancasila ini ya masih kurang gitu. Karena kalau nggak karena efeknya kalau orang tidak nasionalis, tidak cinta dengan negaranya, negara ini bisa dilacurkan. Contohnya ya berkendara dengan tidak hormat, tidak sopan. Mungkin kalau jadi pejabat mungkin ya nyari keuntungan, korupsi atau menjual kebijakan. Ya kan, dengan umumnya orang asing punya usaha di sini, ya kan, nitip kebijakan, ya kan. Nah itu akhirnya dibuat kebijakan yang hanya menguntungkan orang asing. Negara kita hanya kebagian sampahnya aja. Ini kan bahaya. Makanya harus diciptakan cinta tanah air, nasionalis, bahwa inilah punya kita yang harus kita junjung, kita lindungi dan kita jaga. Benar. Beberapa narasumber yang kita wawancarai beraneka ragam bukan? Nah, kan beda-beda. Ada yang suka waktu zaman kedudukan presiden yang satu, ada yang suka yang satu juga, beda-beda. Tapi kalau dilihat-lihat sih ya memang perbedaan tuh hampir sama ya. Kayak kebanyakan sih lebih suka pada Presiden Soeharto karena dia lebih mementingkan ekonomi. Tapi tahu sendiri kan Presiden Soeharto itu dia udah terlalu lama menjabat, jadi kebanyakan yang namanya KKN. Memberikan pertanyaan tambahan, kita menanyakan kepada mereka apa sih pesan-pesan mereka terhadap bangsa ini untuk masa depan. Ini dia. Tata ekonomi, kalau tata ekonomi kita bagus, sekarang kita itu dijajah. Ekonomi kita dijajah sama Cina. Dia yang menentukan harga di sini. Ya satu, harus tanamkan sikap nasionalis ya sejak dari dini, ya kan. Yang kedua, ketika masyarakat ini mayoritas ya kan tingkat pendidikannya SMA ke bawah ya, itu harus diberi kesempatan, berikan tempat gitu. Berikan tempat, apresiasikan orang-orang yang bekerja di sektor informal begini, dan harus ada proteksi terhadap lingkungan pekerjaannya. Ya, yang ketiga ya kejujuran itu memang harus diutamakan ya. Siapapun di tempat manapun jujur itu memang harus, ya kan? Karena kalau tidak kejujuran ya bangsa ini tidak akan hancur. Kejujuran itu sangat penting. Kalau memang nggak bisa, ya kan, nggak mampu, jujur saja, berikan kepada yang bisa, yang mampu. Tanamkan sikap seperti kayak orang-orang Jepang, orang asing yang punya nasionalisme yang tinggi. Ketika terindikasi korupsi saja sudah mundur, ya kan, nggak perlu disuruh-suruh, ya kan, terindikasi aja sudah mundur. Nah ini harus ditanamkan kepada orang-orang yang menjabat ini, jangan sampai korupsi. Kalau ketika terindikasi ini ya secepatnya aja mundur lah, gitu loh. Karena dengan mundur ini sikap jiwa besarnya itu ada, ya kan, tidak menunjukkan sifat munafik, ya kan? Karena bangsa ini hancur hanya karena orang-orang munafik. Sudah ketahuan, kelihatan boroknya saja mau ditutupin nyari selamat, ya kan. Nah kalau kayak begini, apa yang dicontohkan kepada generasi berikutnya? Harus memberi contoh, ya kan. Masih banyak orang yang pandai, orang yang mampu, gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang ini mau puasa sendiri, mau selamat sendiri dengan cara-cara yang kayak gitu, nggak terhormat. Harus tunjukkan sikap sebagai orang yang beriman, harus ya takut dan malu lah, ya kan. Nah itulah yang harus ini, jangan sampai punya sifat yang munafik.
kemunafikan inilah yang menjadikan bangsa ini kayak begini, karena nggak jujur. Kita udah saksikan bersama-sama tentang pendapat dari berbagai narasumber. Mungkin ini kita akhiri.